Kami persilahkan pada Bapak Paruntungan Girsang untuk sharingnya. Waktu kami silakan, Pak. Ya, terima kasih Bro Herianto, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat, khususnya sahabat yang baru pertama sekali hadir. Baiklah, pada hari ini saya mengucap syukur saya diberi kesempatan untuk tetap memberikan sharing firman. Dan hari ini topik kita, nah, tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Ya, ini kita dari Christ Center Ministry. Lanjut ya. Dan ini saudaraku, ini peta ini saya tempatkan di depan, tidak lain adalah untuk menceritakan kepada kita, ya, kepada kita semua, bahwa inilah perjalanan dari para rasul, terutama Rasul Paulus CS, ya, biar kita tahu bahwa jaraknya cukup jauh, dan kejadian-kejadian apa yang ada di Yerusalem pada saat itu, teman-teman sekalian, tentu sahabat-sahabat yang jauh tempatnya itu tidak bisa melihat, ya, cuma mereka mendengarkan cerita-cerita tentang Kristus, tetapi tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lanjut. Nah, mari kita meneliti ayat ini, saudaraku. Ayat ini sering kita baca, dan ayat ini sangat penting sesuai dengan topik kita. Nah, di mana di 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini yang dalam versi bahasa Inggris katakan juga, you are receiving the goal of your faith, salvation of your soul. Ya, itu yang NIV. Ya, yang itu ada New King James. Kemudian di samping ayat itu ada ayat lain yang juga sangat luar biasa yang sering diucapkan oleh banyak orang, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini sering banget. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Nah, nanti kita akan mau lihat, saudara, apa itu, ya, apa itu yang dimaksud dengan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu, nah, ya, bukan hasil usahamu. Tetapi kita sering berkata, kalau misalnya ada berdoa untuk orang yang sakit belum sembuh, wah, kamu kurang beriman, ya, kurang beriman. Akhirnya orang merasa kayak tertuduh gitu, ya, merasa tertuduh kurang beriman. Nah, banyak persepsi kita berpikir bahwa iman itu kekuatan kita. Ada yang berpikir mungkin iman itu adalah rasa percaya level yang paling tinggi, seperti itu. Ya, nanti kita lihat apa itu iman. Ya, banyak orang menyatakan iman itu adalah respon kita, bla 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 gitu, ya. Ada juga yang berkata seperti itu. Tapi nanti kita lihat apa yang Alkitab katakan terkait dengan firman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang timbul bagi kita, teman-teman sekalian. Dan sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 9, mengapa, ya, mengapa dikatakan telah mencapai tujuan imanmu? Kenapa, ya, ada pernyataan seperti itu, ya? Mengapa dikatakan telah mencapai tujuan imanmu? Apa itu iman? Nah, ini yang tadi yang saya katakan. Mengapa keselamatan jiwamu? Ya, kenapa di sini dikatakan keselamatan jiwamu? Saya belum pernah ada yang membaca keselamatan badanmu. Nggak ada ayatnya. Ya, keselamatan jiwamu. Nah, sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 di sini katakan, karena kasih karunia, anugerah atau karena rahmatnya, ya, bagaimana diselamatkan oleh iman itu? Apa itu bukan hasil usahamu? Ya, tentu bukan hasil usahamu, karena iman, oleh iman tadi kan. Mengapa disebut juga pemberian Allah? Ya, karena memang bukan usaha kita, kan begitu, ya. Lanjut. Nah, ini adalah dasar iman sebagai dasar firman Tuhan sebagai latar belakang, teman-teman sekalian. Mari kita pelan-pelan baca ini dan kita coba memahaminya, teman-teman sekalian. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Nah, ada janji itu, ada kata itu, ya. Dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi
hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu itu tidak lain adalah Yesus Kristus, yaitu tertuju kepada Kristus gitu. Jadi yang disebut keturunan Abraham itu adalah Kristus itu yang paling pokoknya. Ya, kira-kira gitu. Kristus. Ya, dalam hal ini disebut Kristus. Jadi janji itu adalah about Christ, ya. Janji itu relation with the Christ. Jadi ada hubungannya dengan Kristus, janji-janji yang diberikan kepada Abraham. Nah, ayat 17-nya, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Nah, hukum Taurat baru terbit. Nah, ini untuk menjadi perhatian kita semua nih teman-teman sekalian. Hukum Taurat itu baru terbit 430 tahun kemudian. Ya, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ya, jadi janji nggak bisa hilang kekuatannya oleh karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu baru ada ya 430 tahun setelah janji diberikan kepada Abraham. Kira-kira begitu. Jadi hukum Taurat tidak bisa membatalkan janji itu. Nah, ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda teman-teman sekalian. Satu yang disebut hukum Taurat yang baru eksis ya ratusan tahun, ya 430 tahun setelah janji kepada Abraham. Nah, terus janji Allah itu ya, janji yang diberikan kepada Abraham itu adalah janji ya yang menganugerahkan kasih karunia. Nah, ini dia. Ya, jadi ada kasih karunia itu adalah janji yang telah diberikan kepada Abraham. Lanjut. Nah, Galatia 3 ayat 19 di sini dikatakan, ya kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Dan disebutkan di sini, nah hukum Taurat ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi zaman waktu itu orang Yahudi banyak pelanggaran-pelanggarannya. Jadi hukum Taurat diberikan supaya nyata ya sampai datang keturunan, supaya nyata pelanggaran mereka tambah banyak, tambah dosa itu tambah melimpah-limpah. Maka nanti terlihatlah kasih karunia itu begitu luar biasa ya atas dosa. Jadi baru bisa ada keseimbangannya kasih karunia yang luar biasa. Sampai keturunan yang dimaksud oleh janji itu datang ya. Ya, jadi janji itu akan datang, yang kasih karunia itu akan datang. Nah, ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak, ya. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi tidak demikian. Yang berasal, yang janji itu adalah tentang Kristus itu tadi, ya, janji itu. Ya, itulah yang memberi kehidupan nantinya. Nah, ayat 22 di sini kita baca, tetapi ya, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Nah, bayangkan kitab suci ya. Ini yang tertulis tentu waktu itu ini khususnya di Perjanjian Lama ini ya. Ya, tetapi ya kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa supaya oleh karena iman, nah, dalam Yesus Kristus janji itu ya diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus ya, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Next. Nah, ini mari tolong perhatikan dengan seksama teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudaraku, perhatikan ayat ini. Kaitannya ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ya, saya buat itu ada tanda kotak, ada warna, ada garis panah-panahnya ya. Nah, Galatia 3 ayat 23 berkata, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya.
Jadi ada hukum Taurat dulu sampai iman itu telah dinyatakan. Maka di ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Nah ya, jadi sampai Kristus datang. Tadi yang ditunggu-tunggu adalah iman. Nah Kristus itulah sang iman itu. Ya. Nah ayat 25 dengan tegas dikatakan, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya dengan adanya ya Kristus ada di bumi, ya dia mengajar, dia keliling kemana-mana memberitakan Injil, kerajaan Allah atau kerajaan Kristus sendiri, ya sampai dia mati di kayu salib. Ya, jadi sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat sudah selesai, karena Yesus mengatakan juga waktu dia mati di kayu salib, it is finished. Semua telah selesai. Artinya dosa-dosa selesai, dosa dunia selesai, hukum Taurat selesai. Itu sebetulnya. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena iman kita. Iman pribadi lepas pribadi, bukan. Karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi saudara, yang diceritakan dibaptis di sini bukan hanya pengertiannya dibaptis di organisasi, ya, yang ada surat baptisnya, bukan, tapi lebih ke arah pemahaman, pengenalan akan Kristus, dan dia tahu bahwa dirinya telah dibaptis dalam kematian Kristus, telah mati bersama Kristus di kayu salib, dan dibaptis dalam kematiannya, dikubur dan hidup kembali bersama Kristus. Nah, inilah konteksnya di Galatia 3 ayat 27. Jadi kita telah mengenakan Kristus karena kita sudah dibaptis dalam kematiannya. Dan kita bangkit bersama dia. Nah kita tadi bicara iman, sekarang kita bicara jiwa. Jiwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebut roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup. Nah itu adalah jiwa. Ada disebut juga nyawa. Nah, yang nomor 2 disebut seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Inilah yang disebut jiwa. Jiwa. Nah, sedangkan di Kolose 1 ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi tidak serta-merta perbuatan terjadi, sahabat-sahabat sekalian. Semuanya harus dimulai dengan pikiran, dengan jiwa. Ya, jiwa yang diikuti akhirnya menjadi pelaksanaan perbuatan, ya. Dan akhirnya menjadi karakter nantinya. Nah, kemudian di Kolose 1 ayat 22 dikatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow, jadi janjinya sangat luar biasa kepada orang Yahudi pada saat itu, ya, sudah dikatakan, ya. Dengan kematian Kristus di kayu salib, ya, maka apa? Untuk menempatkan apa? Nah, orang-orang itu menjadi kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Kristus. Next, bro. Nah, ini saudara, bila iman itu adalah Kristus, ya, iman adalah Kristus. Tadi iman itu adalah Kristus yang ditunggu-tunggu. Maka 1 Petrus 1 ayat 9, karena iman, ya karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa sih itu? Kamu telah mencapai tujuan imanmu. Artinya apa?
Kristus telah datang, ya. Kristus telah datang, Kristus disalibkan, Kristus bangkit, dan kita lahir baru di dalam Dia. Itu sebetulnya, ya. Kita orang-orang pada saat itu lahir baru di dalam Dia. Maka dikatakan kamu telah mencapai tujuan imanmu, ya. Jadi iman itu sudah datang, Kristus datang, kemudian Dia mati disalib, Dia bangkit, dan kita juga bangkit. Kita lahir baru di dalam Dia. Maka apa yang terjadi kalau kita sudah lahir baru di dalam Dia, yaitu apa? Ya, keselamatan jiwa kita, jiwamu tercapai. Ya, kehendak. Jadi masalahnya apa, saudaraku? Jiwa inilah yang paling liar. Saya mau katakan liar. Jiwa itu liar, saudaraku. Nah, kalau kita lihat Adam dan Hawa, itu jatuh dalam dosa. Karena pikiran mereka. Kalau nanti dibaca di Kejadian 3 ayat 6. Dia melihat buah itu baik, dia terpesona, dia akhirnya mengambil buah itu. Jadi dari pikirannya lah, ya, manusia jatuh dalam dosa. Kemudian kepada Petrus juga dikatakan, enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan pikiran manusia. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi pikiran kita ini kalau tidak sinkron dengan Kristus, tidak sinkron dengan pikiran Allah, ya, dengan firman Tuhan, ya pikiran kita bisa menjadi iblis, ya, iblis. Efesus 2 ayat 8, ya. Karena sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman di sini berbicara Kristus. Ya. Jadi tidak ada usaha kita, upaya kita, teman-teman sekalian. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman di sini bukan iman kita, daya pikir kita, daya kepercayaan kita yang tingkat tinggi, bukan, teman-teman sekalian. Tetapi berbicara Kristus. Maka benarlah iman itu, Kristus itu, keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Tetapi itu pemberian, yaitu rahmat, anugerah Allah. Nah, kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita ganti kata iman dengan Kristus, maka Kristus yang nyata itu tapi tidak terlihat itu, ya. Kristus adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari zaman Perjanjian Lama, mereka itu udah punya faithfulness, ya, yakin akan adanya Mesias. Ya, makanya inilah dasar berpikir orang pada saat itu adalah kepada Sang Mesias. Kristus itu, ya, dialah dasarnya. Ya, dialah sebagai dasar. Dan dia bukti dari yang tidak terlihat dengan kasat mata ini. Ya, tadi kan saya sudah tunjukkan di petanya banyak orang-orang di sekitar sana yang tidak pernah melihat Kristus. Seperti kita juga tidak pernah melihat Kristus. Tapi kita percaya. Ya, kita beriman. Kita beriman di sini artinya apa? Beriman artinya berfokuskan kepada Kristus. Ya, berfokuskan kepada Kristus, beriman itu. Next, bro. Nah, ini saudaraku, bahasan dasar firman Tuhan juga. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih karunia-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, orang-orang yang ya, orang-orang yang percaya, maka mereka sadar bahwa mereka telah dilahirkan baru di dalam Kristus. Jiwanya pun tenang, saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau orang tidak mengerti bahwa dia telah dilahirkan baru dalam Kristus, maka jiwa mereka tidak tenang. Jiwa mereka tidak tenang.
Jiwa mereka berontak. Ya, berontak. Apalagi kalau dia baca buku-buku lain, dia bisa berontak, bisa kasar, ya, dan sebagainya, ya. Bisa mau menghancurkan segala sesuatu dan macam-macam dia bisa lakukan. Kenapa? Karena jiwanya tidak terkendali, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan dia tidak tahu bahwa dia sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Nah, maka mereka menjadi liar, kira-kira begitu. Nah, 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, untuk menerima ya suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita, bagi kamu. Nah, jadi apa ini yang tidak bisa binasa? Tubuh kita, tubuh daging kita ini binasa, Bapak Ibu. Dari tubuh daging ini akan kembali menjadi debu tanah. Debu tanah. Ayatnya sangat jelas. Jadi tubuh daging kita akan binasa menjadi debu tanah. Tetapi yang tidak bisa binasa apa? Yaitu jiwa. Jiwa kita. Ya, jiwa, pikiran kita ini nggak bisa binasa. Ya, apalagi jiwa yang sudah bersatu dengan roh Allah. Ya, sudah menyatu dengan roh Tuhan. Itu tidak akan pernah binasa. Yang tidak dapat cemar, ya, dan tidak binasa dan tidak layu, itu adalah itu. Bukan cerita mobil, bukan cerita rumah, bukan cerita apa-apa. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, di sorga di mana? Nah, banyak orang kalau udah bicara sorga terus nanti lihat ke langit, ya, ke langit atap lalu lihat ke langit. Sorga di sini, ya, yang tersimpan di sorga bagi kamu, ini yang tersimpan di dalam Kristus itu. Ya, yang tersimpan di dalam Sang Kristus itulah yang tidak layu, karena kita nanti bersatu dengan Dia. Kita akan menyatu dengan Kristus. Ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 juga dinyatakan begitu. Orang yang sudah meninggal dunia pun disatukan bersama dengan Allah. Kira-kira begitu. Jadi kita bersatu dengan Kristus. Nah, ayat 5. Nah, ini penting ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, karena Kristusmu, ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Wow. Ini Bapak Ibu Saudaraku perlu hati-hati di dalam memahami ayat ini. Ya, saya ulangi ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena Kristusmu, karena imanmu, karena Kristusmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini waktu itu diperkatakan, ya. Ini sebetulnya mengangkat kembali. Ini adalah ayat-ayat penegasan terhadap apa yang diucapkan Kristus. Ya, ini penegasan sebetulnya. Jadi kita nanti bertanya, kapan ini zaman akhir? Nah, banyak orang berpikir, wah, ini berarti belum terjadi, katanya begitu. Wah, ini nanti. Oh, mungkin tahun 2030, 2080, 2200. Enggak begitu, saudaraku. Tidak begitu. Kita harus kembali kepada konteks ayatnya, saudara. Jadi ini adalah ayat penegasan tentang keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, jadi dia telah tersedia pada zaman akhir pada waktu itu. Ya, nah kita lihat ayatnya. Next. Mari kita lihat ayat. Nah, ini teman-teman sekalian, ini di ayatnya. Ini ayat konfirmasi kejelasan dari apa yang disebut zaman akhir. Nah, jadi dikatakan tadi ayat ini zaman akhir. Nah, zaman akhir itu ada hubungannya dengan akhir zaman. Nah, mari kita baca Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Nah, jadi Kristus hanya satu kali saja menyatakan dirinya dalam bentuk wujud manusia, dalam wujud daging hanya satu kali. Pada apa?
saudaraku, zaman akhir. Pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi pada saat Yesus ada di bumi, sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 20 dan Ibrani 1 ayat 1 dan 2, juga Ibrani 9 ayat 26, waktu Yesus ada di bumi itulah sampai dia mati di kayu salib itu disebut zaman akhir. Ya, zaman akhir supaya teman-teman jelas. Nah, berbeda dengan akhir zaman. Akhir zaman adalah zaman di mana Tuhan menghancurkan bait suci Allah yang hancur di tahun 70 Masehi dengan catatan supaya Tuhan membuat manusia tidak memiliki paradigma menyembelih binatang lagi untuk pengampunan dosa. Karena orang Yahudi tidak memahami waktu Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa dunia. Nah, mereka masih menyelenggarakan penyembelihan binatang di bait suci. Dan mereka masih menempatkan Tuhan ada di satu titik di ruang maha suci. Nah, paradigma inilah yang telah diakhiri zamannya oleh Kristus. Waktu Yesus datang di awan-awan dalam rangka penghakiman, penghancuran bait suci Allah yang ada di Yerusalem. Itulah yang disebut akhir zaman. Akhir dari zaman diberlakukannya hukum Taurat. Akhir dari zaman penyembelihan binatang. Akhir dari paradigma menempatkan Tuhan di satu tempat. Karena Allah itu roh, dia maha hadir. Nah, itu perbedaan zaman akhir dan akhir zaman. Next, bro. Nah, mari kita masuk dalam bahasan 1 Petrus 1 ayat 9. Nah, di sini maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yaitu membuktikan kemurnian Kristusmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Mana mungkinlah hati kita yang hebat lebih emas dari fana kecuali Kristus ya. Emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu ya di sini memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini kapan ini menyatakan dirinya? Yang tadi yang pertama adalah waktu dia ada datang di bumi ya sampai dia mati di kayu salib dan bangkit. Ya, sampai kemudian dia datang lagi ya kali kedua dalam roh itu yang kepada murid-muridnya sudah ketemu waktu pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat penghakiman, Yesus datang di awan-awan waktu penghakiman kepada bangsa Yahudi waktu bait Allah dihancurkan di tahun 70 Masehi. Maka sejak itulah pengikut Kristus mengerti bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah. Ya, mereka telah menjadi tubuh Kristus. Nah, inilah kasih karunia itu dinyatakan ya dengan matinya Yesus di kayu salib bangkit dan orang ngeh mereka telah menjadi tubuh Kristus, menjadi bait suci Allah dalam roh. Nah, 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Nah, ya kan? Kita belum pernah melihat dia. Orang yang di Galatia, orang yang di Roma, orang di berbagai tempat belum melihat dia waktu itu. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Nah, ini dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Next, bro. Nah, perhatikan ini saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 9 lagi. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu apa? Kristus datang, Kristus disalib, Kristus bangkit, dan kita lahir baru di dalam Dia. Artinya kita sudah dibaptis dalam Kristus. Dan orang yang percaya telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Ya, maka mereka disebut apa? Ini telah mencapai tujuan imanmu. Ya, ini dulu yang diberikan iman ini kepada Abraham, kepada orang zaman dulu dan dicapai. Dan kita ya, kita sekarang hidup di dalam iman itu. Kita sekarang hidup di dalam Kristus itu. Ya.
kita sekarang hidup di dalam Kristus. Kalau mereka dulu, oh Kristus datang, Kristus disalib, oh lahir baru, ya kita udah lahir baru. Kita sekarang hidup di dalam Kristus itu, ya. Kita sekarang sudah hidup di dalam Dia itu. Nah, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Nah, jiwa itu dalam bahasa Inggris disebut soul. Nah, itu ini adalah immortal. Dia ini kekal, ya, dia kekal. Kekal. Jadi, saudaraku, di sini adalah ya kasih karunia itu ialah keselamatan. Tapi keselamatan ini oleh iman, yaitu oleh Kristus. Ya, bukan karena kehebatan kita. Nah, keselamatan itulah ya, di ayat 10 dikatakan dengan tegas yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu, ya, bagimu. Jadi kasih karunia ini memegang peran sangat penting, sangat berbeda dengan hukum Taurat. Dengan hukum Taurat orang mengenal dosa, tapi dengan kasih karunia, ya, bukan karena kita, tapi karena iman, karena Kristus, ya, kita diselamatkan. Yang diselamatkan itu apa? Jiwamu. Ya, jiwa kita. Nah, waktu jiwa kita sudah diselamatkan, jiwa kita terkendali, jiwa kita itu juga tenang, damai, merdeka, rest in Christ. Maka tubuh kita pun mengalami ketenangan. Ya, tubuh kita ini tenang. Tapi ingat, tubuh kita, tubuh lahiriah kita ini bertambah tahun, tambah merosot kapabilitasnya. Tetapi tubuh rohaniah kita, manusia batiniah kita bertambah. Pengenalan akan Tuhan itu terus bertambah. Ya. Next, bro. Nah, ini kesimpulan. Wah, ini saya hari ini agak cepat ya dibanding yang biasanya. Ya, teman-teman sekalian. Ini sudah masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan, teman-teman sekalian, mohon diperhatikan. Ya, di sini dikatakan, ya, mencapai tujuan imanmu. Ya, ini kan apa topik doa kita itu kan, mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, di sini mencapai tujuan imanmu adalah Kristus tadi datang, karena ini sebetulnya teman-teman sebagai catatan bahwa ini dijanjikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu sebelum salib, ya, sebelum salib. Jadi ini sudah dijanjikan sebetulnya kepada Abraham, ya. Maka tujuan imanmu itu apa? Kristus datang, ya, nyata. Dia mati di kayu salib sampai dia bangkit. Kemudian orang percaya dibaptis dalam kematiannya dan bangkit bersama Kristus sehingga lahir baru dan mengenakan Kristus. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Mencapai tujuan imanmu. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Nah, kalau semua proses Kristus sudah datang, sudah mati di kayu salib, sudah bangkit dan kita lahir baru di dalam Dia, maka apa? Jiwa kita diselamatkan, ya. Keselamatan jiwa kita ini tenang, selamat. Dan jiwa kita yang akan mengalami kekekalan di dalam Dia. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, dari atas itu kasih karunia, anugerah, rahmat Allah, katanya rahmat Tuhan, yaitu Kristus. Ya, iman di dalam Kristus, yaitu Kristus sendiri. Nah, melalui Kristus itulah karya Kristus, karya salib dan kebangkitannya lah, maka kita mengalami keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa ini adalah keselamatan yang kekal, saudaraku. Keselamatan yang kekal ini udah. Nah, di situ kita sudah mengalami apa? Kita mengalami menjadi manusia rohani, manusia ilahi, manusia baru, hidup baru, dan kita juga disebut Yerusalem baru. Ya, tempat Allah berdiam, ya. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 12, ya. Para pemenang, ya. Kita dijadikan disebut Yerusalem baru. Kita soko guru yang tidak pernah keluar dari bait Allah, dari tubuh Kristus. Ya, disebut Yerusalem baru. Nah, makanya apa, Saudara? Waktu kita ada di dalam Dia, manusia rohani kita, manusia baru kita itu, ya, manusia ilahi kita, jiwa kita yang sudah selamat itu, maka kita yang sudah mengenakan Kristus itu,
yang kita memiliki hubungan dengan Kristus dalam roh dan kebenaran, ya, bukan lewat ritual-ritual macam-macam, enggak. Tuhan hanya menghendaki kita sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Jadi kita yang mengenakan Kristus, ya, memiliki relasi kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, perbuatan rohani kita ini akan memiliki dampak kepada perbuatan kita di bumi. Maka ekspresi dari perbuatan-perbuatan rohani itu terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berdiri, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, di kampus saudara, di lingkungan di mana kita tinggal, di kota di mana kita berada, wilayah di mana kita ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, disitulah kita, ya, yang sudah hidup dengan manusia baru ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak benar, ya. Maka apa, saudara? Kita pun bisa berpikir jernih untuk menemukan potensi yang ada dalam kehidupan setiap kita sebagai tubuh Kristus. Maka orang-orang yang demikian, mereka akan memberikan karya terbaik mereka dalam kehidupan ini. Mereka tidak sungkan-sungkan memberikan karya terbaiknya, ya, bagi kehidupan ini. Nah, sampai pada satu titik, ya, sudah finishing well dalam kehidupan ini, akhirnya finishing well. Akhirnya mau nggak mau kita ketemu pada satu titik yang disebut meninggal dunia. Ya, meninggal dunia itu di titik itu meninggal dunia. Dan waktu kita meninggal dunia ini, maka kematian kedua itulah yang disebut kematian kedua. Karena kematian pertama adalah kematian manusia Adam. Ya. Nah, kematian yang kedua adalah kematian kita mengakhiri nafas kehidupan di bumi. Maka yang terjadi apa? Kita yang sudah jiwanya tadi diselamatkan, maka kehidupan kita di dalam Kristus itu adalah mengalami kehidupan yang kekal. Dari sejak kita beriman kepada Dia, kita lahir baru di dalam Dia, memahami itu, sampai kekekalan kita ada di dalam Dia itu. Nah, inilah yang saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Besar harapan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, sehingga kita tidak apalagi bertanya-tanya apa itu keselamatan, apakah saya sudah selamat atau belum. Nah, bagi kita setiap yang percaya beriman kepada Kristus, ya, dan kita sudah tahu bahwa kita sudah lahir di dalam Dia, hidup baru di dalam Dia, maka jiwa kita diselamatkan dan kita pun mengalami hidup kekal sejak kita menjadi anak Allah sampai selama-lamanya kita akan hidup dalam kekekalan. Ya, bukan nanti kita udah dikubur dulu, sudah dikubur dulu, baru kita hidup lagi mengalami kekekalan. Mohon maaf, saya tidak memahami hal seperti itu, Bapak Ibu. Walau dulu iya, dulu saya paham begitu. Dulu. Sekarang tidak lagi, Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu adalah keselamatan jiwa kita. Bukan badan kita ini nanti udah kita meninggal dunia dikubur. Udah dikubur, baru nanti akhir zaman baru dihidupkan lagi. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, bumi ini tidak akan runtuh. Tidak akan hancur, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu silakan cek di Google. NASA berkata, this earth will be exist billion of years. Jadi jutaan tahun bumi ini masih ada. Cuma hamba-hamba Tuhan banyak yang nakut-nakutin kita, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan bumi ini tetap ada. Pengkhotbah 1 ayat 4 juga berkata sama. Sama Bapak Ibu. Dia katakan apa? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang satu datang. Bumi tetap ada. Nah, di Mazmur juga ada. Bumi tetap exist forever. Selama-lamanya bumi tetap ada.
Kalau bumi ini hancur diganti bumi yang baru, itu namanya Tuhan kurang kerjaan. Nggak ada kerjaan namanya. Tuhan kurang kerjaan. Tuhan tidak kurang kerjaan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nanti ke depan kita bisa bicara soal langit baru, bumi baru. Ya, demikian saudaraku, terima kasih atas perhatian. Nanti kita akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Thank you so much atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Girsang. Sharingnya begitu jelas, komplit tentang keselamatan jiwa.